Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Kita ketemu lagi di pertemuan ke-3 di mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia dengan bab sistem saraf. Nanti sebelum kita mulai kuliah kita pada sore hari ini, mari kita berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya apa yang kita pelajari pada sore hari ini dapat memberikan manfaat bagi diri kita sendiri dan bagi masyarakat pada umumnya. Berdoa mulai. Ya, selesai. Sebelumnya kita akan membicarakan untuk sistem saraf ini terdiri dari 2 pertemuan, yaitu pertemuan ketiga hari ini dan pertemuan keempat minggu depan. Ya, jadi sistem saraf itu ada apa aja sih? Sistem saraf itu terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer atau sistem saraf tepi. Jadi sistem saraf pusat itu yaitu terdiri dari otak. Otak itu memiliki bagian-bagian yang nanti akan kita jelaskan. Juga ada sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi itu ada sumsum tulang belakang dan saraf-saraf yang ada di seluruh tubuh kita. Nah, fungsi utama dari sistem saraf yang pertama adalah maintenance homeostasis, yaitu menjaga keseimbangan tubuh. Ya, terdapat triliunan sel pada tubuh manusia yang dimana sel-sel tersebut dia tidak dapat bekerja secara independen, tidak dapat bekerja secara sendiri, akan tetapi dia terhubung satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh adalah contohnya adalah sel-sel yang terdapat pada hati itu harus berkontraksi dengan kekuatan dan kecepatan tertentu sehingga dapat memberikan aliran darah ke seluruh tubuh, seluruh jaringan-jaringan seluruh tubuh. Nah, sistem saraf itu dapat menstimulasi ataupun menghambat aliran darah itu menjadi lebih cepat ataupun menjadi lebih lambat. Contohnya, saat kalian misalkan ada seseorang deh nih di jalan ketemu dengan anjing, kemudian dikejar anjing. Apa yang terjadi kira-kira? Sistem saraf itu memerintahkan sel-sel otot yang ada di tubuh manusia itu untuk berlari karena untuk menghindari bahaya daripada digigit anjing, kan seperti itu. Nah, kemudian apa yang terjadi pada pembuluh darah? Jantung memompa lebih cepat. Jedek. Dan juga pembuluh darah itu yang pertamanya itu melebar, disempitkan untuk mengaliri pembuluh darah yang lebih untuk mengalirkan darah lebih banyak ke sel-sel yang ada di kaki, sel-sel yang ada di kaki, kemudian yang ada di tangan untuk berlari secepatnya menghindari ancaman anjing tersebut. Nah, akan tetapi berkebalikan pada saat kalian misalkan mau istirahat, mau tidur malam hari, kan itu tidak muncul ancaman ya, sehingga yang terjadi adalah terjadinya penurunan denyut jantung dan kekuatan kontraksi dari jantung. Sehingga apa yang terjadi pada saat kita tidur, denyut jantung itu menjadi melambat seperti itu. Pembuluh darah juga mengalami perlebaran, seterusnya. Itulah yang dinamakan maintenance atau menjaga sistem homeostasis. Yang kedua, receiving sensory input. Jadi menerima fungsi dari sistem saraf yang kedua yaitu menerima input sensori. Jadi menerima rangsangan atau menerima paparan atau menerima rangsangan itu ya paling rangsangan yang paling gampang. Nah, sensory receptor monitor numerous external and internal stimuli. We are aware this sensation from some stimuli such as sight, hearing, taste, smell, touch, etc. And other stimuli such as blood pH, blood gases, and blood pressure dan lain sebagainya. Jadi sistem-sistem saraf yang ada di tubuh manusia itu berfungsi untuk menerima sensor. Jadi ada yang namanya, kalau kalian pernah membaca, ada yang namanya baroreseptor. Baroreseptor itu adalah suatu reseptor yang ada di pembuluh darah itu yang berkaitan dengan tekanan darah.
Jadi kalau misalkan baroreseptor itu teraktivasi, maka dia akan menyempitkan pembuluh darah. Sebaliknya, kalau baroreseptor itu terinaktivasi, tidak diaktifkan, maka akan melebarkan pembuluh darah. Itu yang terjadi. Kemudian ada juga sensor-sensor yang muncul, misalkan adanya masakan, adanya aroma masakan. Misalkan kalian habis pulang kuliah, lapar, capek, kemudian ada bau-bau yang menyengat ada bau-bau yang enak dari dapur, itu kan perut langsung krucuk gitu rasanya ya. Nah, itulah yang dinamakan stimulus atau sensori. Jadi dengan adanya bau itu akan memberikan respon kepada lambung untuk mengeluarkan asam lambung, sehingga kalau kita pelajari lebih jauh nanti di bab pencernaan, makan itu ada 3 fase, yaitu fase sefalik. Kemudian fase sefalik itu dimulai dengan adanya rangsangan berupa aroma, bau, dan lain sebagainya. Nah, itu barulah dimulai fase sefalik. Jadi sebelum kita belum makan, kita sudah makan. Jadi saluran pencernaan itu sudah mulai bekerja seperti itu. Kemudian juga contoh yang berikutnya adalah receiving sensory input adalah dengan adanya paparan cahaya. Kalau orang yang biasanya memiliki penyakit seperti bukan vertigo ya, tapi ya vertigo lah, dengan adanya sinar-sinar yang muncul itu juga dapat memicu kejadian vertigo seperti itu. Ya. Yang ketiga, fungsi dari sistem syaraf itu adalah integrating information, mengintegrasikan informasi-informasi yang didapat ke dalam tubuh itu untuk diintegrasikan. Nah, kemudian otak dan sistem saraf sumsum tulang belakang itu adalah organ-organ yang memproses input sensori dan memulai suatu respon. Nah, the input may produce an immediate response, be stored as memory, or be ignored. Jadi respon tersebut itu dapat langsung direspon dengan segera, atau disimpan dengan dalam memori, atau bisa dilupakan. Biasanya nih, kalau misalkan mahasiswa dikasih tugas, ya silakan baca buku ini bab sekian. Itu dengan setelah dosen memberikan tugas seperti itu, ya, setelah dosen memberikan tugas seperti itu, sebagian mahasiswa akan langsung meresponnya, langsung membaca. Tetapi ada juga yang meresponnya dan disimpan. Ada yang disimpan, nanti aja deh bacanya. Dengan ada juga yang nanti aja nggak usah baca juga nggak apa-apa, kan seperti itu, yang diignore atau yang dilupakan seperti itu. Jadi informasi itu kemudian yang masuk dari sensor-sensor yang ada itu akan diintegrasikan dan dengan otak ataupun sistem sumsum belakang ini, maka responnya bisa langsung menghasilkan respon yang segera, bisa dikerjakan sekaligus, atau disimpan dalam memori, atau juga langsung dilupakan seperti itu. Yang berikutnya, fungsi dari sistem saraf yang berikutnya adalah controlling muscle and glands. Jadi sistem saraf juga berfungsi untuk mengontrol otot-otot, terutama otot-otot rangka atau otot-otot urik. Kalau yang dulu pernah belajar, otot-otot urik dan beberapa kelenjar. Skeletal muscle atau otot-otot skeletal itu normalnya akan mengalami kontraksi pada saat adanya stimulasi dari sistem saraf. Kemudian saraf tersebut akan mengontrol pergerakan-pergerakan dari tubuh dengan mengontrol otot-otot dari otot-otot skeletal. Misalkan contohnya saat ada bahaya tertentu, misalkan bukan bahaya ya, apa yang sebenarnya ya, pada saat kalian ya ada bahaya yang ada nampak dari mata, kemudian akan diintegrasikan oleh otak. Nah, maka mata dan otak itu akan sinkron kerjanya.
Nah kemudian ya misalkan kalian ngeliat anjing tadi deh, melihat anjing tadi, itu adanya suatu bahaya kan, kita nampak dengan adanya anjing itu muncul suatu bahaya. Nah maka otak tersebut akan memerintahkan otot-otot rangka tadi untuk berlari, ya kan, berlari menghindari anjing tersebut. Itu adalah salah satu fungsi dari sistem saraf. Nah, kemudian ada juga yang mengontrol beberapa kelenjar. Sistem saraf itu juga mengontrol beberapa kelenjar. Di antaranya adalah yang berkaitan dengan hormon. Contohnya misalkan kalian habis selamatan, ya, habis ada selamatan, dapat berkat, makan banyak, dihabisin semua itu, dihabisin lah itu makanannya. Nah, begitu makanannya itu masuk ke dalam perut, maka yang terjadi adalah pemecahan nasi, karbohidrat dan kawan-kawannya menjadi glukosa yang lebih sederhana. Nah, setelah kadar glukosa darah itu di dalam darah itu meningkat kadarnya, maka ada respon, sensor gula di dalam darah itu memberikan respon ke otak. Otak, ini kadar gula darah ini meningkat nih. Ayo lakukan perintahkan si pankreas untuk mengeluarkan insulin. Nah, maka si otak mengeluarkan surat perintah kepada pankreas untuk mengeluarkan insulin. Nah, setelah insulin keluar, maka gula darah yang tadinya beredar atau ada di dalam pembuluh darah dimasukkan ke dalam otot-otot rangka dan dimasukkan juga ke dalam hati oleh hormon yang namanya insulin. Itu fungsi dari kelenjar. Ada lagi fungsi yang kelenjar berikutnya adalah yang paling sederhana, kebalikan dari hormon insulin adalah hormon glukagon. Pada saat kalian puasa tidak mendapatkan asupan makanan lebih dari 12 jam, ya, lebih dari 12 jam, apa yang terjadi? Cadangan makanan yang ada di otot rangka tadi dirombak. Peredaran di darah ini ada sensornya, sensor gulanya. Gula darahnya kok drop nih. Kemudian sensornya mengirimkan respon ke otak. Otak, ini lo kadar gula darahmu ini lo turun. Ayo coba perintahkan pankreas untuk mengeluarkan glukagon. Nah, hormon glukagon tadi akan dikeluarkan oleh pankreas, sehingga dengan adanya glukagon yang keluar akan mengakibatkan simpanan glukosa, simpanan gula yang ada di dalam yang ada di dalam otot-otot rangka, yang ada di dalam otot-otot yang ada di dalam liver, itu semua dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan sel-sel tubuh. Berikutnya, fungsi dari sel saraf adalah establishing and maintenance mental activity. Jadi sistem saraf itu juga berperan penting dalam menstabilkan atau menjaga aktivitas mental. Seperti misalkan karena otak itu merupakan pusat dari aktivitas mental, kemudian juga pusat dari kesadaran, berpikir, memori, emosi. Maka kalau terjadinya gangguan pada sistem saraf, itu juga dapat mengganggu aktivitas dari mental maupun mengakibatkan gangguan pada mental. Seperti contohnya seperti ini. Kalian pernah mendengar yang namanya epilepsi? Ya, epilepsi atau kejang ayan, epilepsi atau ayan, ya, atau ayan itu merupakan kondisi di mana terjadi masalah pada sistem saraf, terutama pada sistem saraf pusat. Nah, pada orang-orang tertentu, jika penanganan dari epilepsi atau ayan tadi tidak ditangani dengan baik, maka juga akan berpengaruh terhadap kondisi mental seseorang tersebut. Ya, kemudian juga bisa berpengaruh terhadap kesadarannya juga. Sehingga tidak menutup kemungkinan ada juga beberapa kasus orang yang mengalami orang yang mengalami epilepsi itu juga muncul tanda-tanda atau gejala-gejala psikotik atau gangguan kejiwaan. Itu juga mungkin muncul hal tersebut. Ya, kemungkinan juga orang-orang dengan adanya gangguan pada sistem sarafnya juga mengganggu kemampuan seseorang itu untuk berpikir dengan
berpikir juga akan terganggu. Ada juga contohnya pada orang memori juga akan terganggu. Contohnya pada orang-orang yang sudah sepuh, orang-orang yang sudah tua, itu biasanya terjadi gangguan penurunan memori. Jadi yang diingat itu adalah memori dia di masa lampau. Jadi kalau beberapa kasus yang pernah beberapa kejadian yang pernah saya temui, jadi dia itu hanya mengingat beberapa kejadian yang ada di masa lalu. Kejadian 5 menit, 10 menit, setengah jam yang lalu dia bisa lupa seperti itu. Dan juga kejadian dengan gangguan sistem saraf itu juga dapat menimbulkan gangguan yang namanya gangguan emosi. Ada yang namanya perasaan depresi, ada namanya perasaan mania, ada juga yang namanya bipolar. Nah, ini juga dipengaruhi oleh gangguan-gangguan yang muncul akibat gangguan pada sistem saraf. Seperti itu. Jadi, kalau misalkan ada yang namanya maniak, itu juga mungkin terjadi karena adanya gangguan sistem saraf. Depresi juga iya, atau bipolar. Bipolar itu adalah suatu gangguan di mana dia terjadi perubahan episode baik itu maniak maupun depresi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi kalau bipolar itu muncul seperti kayak dari misalkan dia depresi, ujuk-ujuk ketawa-ketawa sendiri, bahagia-bahagia sendiri. Itu adalah contoh dari bipolar. Begitu juga sebaliknya, dari ketawa-ketawa kemudian sedih, itu juga mungkin saja terjadi. Berikutnya, nah ini adalah bagian-bagian dari sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat itu terdiri dari sistem saraf itu terdiri dari dua bagian, yaitu adalah sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer atau sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf pusat itu terdiri dari dua organ, yaitu yang pertama adalah otak dan juga spinal cord atau sumsum tulang. Ya. The brain is located within the skull, and the spinal cord is located within the vertebrae and canal formed by the vertebrae. The brain and spinal cord are continuous with each other and foramen magnum. Jadi kelanjutan dari sistem saraf pusat itu adalah dari otak itu adalah sumsum tulang belakang. Dari sumsum tulang belakang itu merupakan kepanjangan dari otak, dan juga sistem sumsum tulang belakang itu juga mempersyarafi beberapa bagian-bagian tertentu yang ada di dalam tubuh. Contohnya ada sistem saraf itu, saya lupa sistem saraf berapa, itu kalau misalkan mengalami gangguan itu terutama sistem saraf, lupa saya berapa, nanti silahkan dicari. Kalau ada gangguan di sistem saraf tersebut, itu dapat menyebabkan suatu penyakit yang namanya Mobius syndrome. Jadi orangnya itu seperti tidak punya ekspresi, mulutnya datar gitu loh, flat gitu mukanya. Itu adalah gangguan yang muncul akibat gangguan pada sistem saraf, terutama di sumsum tulang belakang. Nah, ada lagi sistem saraf perifer. Sistem saraf perifer itu mengandung semua saraf-saraf yang ada pada jaringan-jaringan di luar dari sistem saraf pusat, termasuk yang diantaranya adalah sensory receptor, nerve, ganglia, and plexus. Jadi semua sensor-sensor yang ada di dalam tubuh itu juga ada saraf-sarafnya deh. Jadi misalkan saraf yang ada di perut itu juga ada sarafnya, di saluran pencernaan itu juga ada sarafnya, di kulit itu juga ada sarafnya, di seluruh tubuh itu ada saraf-sarafnya, sehingga itu akan mengintegrasikan bagian-bagian tubuh satu dengan yang lainnya. Nah, a nerve is a bundle of nerve fiber called axon, and there is touch and then sets in the connect the to sensory receptor, muscle, and gland. Jadi ada yang namanya saraf. Saraf itu adalah gabungan dari tergantung dari benang-benang fiber, benang-benang saraf, itu namanya saraf. Nah, terdapat 12 saraf kranial yang asalnya itu berasal dari otak, dan 31 pasang spinal nerve yang that originated from spinal cord. Jadi ada 12 pasang saraf kranial yang itu awalnya dari otak, dan juga terdapat 31 pasang spinal nerve atau saraf sumsum tulang belakang yang berasal dari sumsum tulang belakang. Nah, ada pula ganglion, ada juga plexus. Nah, ganglion itu apa? Ganglion itu adalah
Ganglion itu adalah kumpulan dari beberapa badan sel neuron yang terletak di luar sistem saraf pusat. Nah, sedangkan kalau namanya plexus itu adalah perpanjangan jaringan dari akson, dan pada beberapa kasus itu neuron sel bodies terdapat di luar sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf perifer yang di luar dari sistem saraf pusat tadi itu juga terdiri dari dua subdivisi, yaitu subdivisi sensori dan subdivisi motorik. Subdivisi sensori itu terdiri dari atau sistem saraf aferen itu terdiri dari sistem saraf aferen itu adalah sistem saraf yang menuju ke pusat. Jadi menuju ke sumsum tulang belakang maupun menuju ke otak. Itu adalah sistem saraf sensori atau sistem saraf aferen. Itu yang menuju ke otak, sehingga kita bisa merasakan oh adanya tusukan, oh adanya sentuhan, oh adanya rasa tidak nyaman, seperti tertusuk-tusuk. Misalkan kalian telat makan nih, karena adanya kuliah anatomi fisiologi manusia dari jam 2:30 sampai jam 5, kalian lupa makan nih. Habis itu pulang sampai rumah, kerjakan tugas berikutnya, sampai lupa makan sampai jam 12 sampai jam 1 malam. Nah, pada saat jam 12 dan jam 1 malam itu perut seperti kerasa nyeri, seperti tertusuk-tusuk. Nah, rasa tertusuk-tusuk itu adalah suatu sensor yang suatu hal yang dimanifestasikan oleh otak. Jadi kan nggak pernah kan kalian memang rasanya tertusuk beneran seperti apa kan, itu seperti dirasakan, dan itu berasal dari sistem saraf sensori yang ada di perut kalian. Nah, kemudian ada lagi motor division atau sistem saraf efferent. Sistem saraf efferent itu adalah sistem saraf yang keluar dari sistem saraf pusat atau sumsum tulang belakang, yang akhirnya dia akan memberikan potensial aksi kepada sistem saraf seperti pada organ-organ berikutnya yang meneruskan impuls tadi ke organ-organ. Nah, kalau kalian tadi misalkan perutnya cekit-cekit seperti tertusuk-tusuk, apa yang dilakukan? Jalan ke belakang ke dapur, ngambil Indomie, masak Indomie, ya, karena lapar. Nah, itu adalah sistem respon tersebut dihasilkan dari dihasilkan atau dihantarkan oleh namanya sistem saraf motorik atau sistem saraf efferent, seperti itu. Nah, ini berikutnya hubungan antara sistem saraf sensori dan sistem saraf motorik. Contoh yang lainnya adalah misalkan kalian dapat undangan dari mantan nih, baca undangan dari mantan, kemudian membaca undangan kawinan dari mantan terindah. Kemudian sensor tersebut dikirimkan menuju dari sistem saraf perifer dari mata, kemudian diteruskan ke sistem saraf pusat yang ada di otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian apa yang terjadi? Begitu membaca undangan, nangis. Nah, itu adalah respon dari sistem saraf motoriknya, seperti itu, ya. Kemudian kalian datanglah ke undangan undangan kawinan mantan nih. Nah, kemudian dalam divisi sistem saraf motorik ini ada yang sistem saraf autonom dan sistem saraf somatis. Sistem saraf autonom itu adalah sistem saraf yang tidak bisa kita perintah. Kemudian lihat si mantan bersanding dengan yang lain, maka keluarlah air mata, ya kan? Keluarlah denyut jantung meningkat. Nah, ini efektornya yang dipengaruhi oleh sistem saraf tersebutlah yang akan bekerja. Nah, lagi sistem saraf somatisnya, sistem saraf somatis itu adalah sistem saraf yang bisa kita kendalikan. Akhirnya apa yang kita lakukan? Meluk si
ketakutan sambil nangis-nangis ya. Itu adalah kita bisa menjelaskan sesuatu dengan ilmu kok. Mekanisme peristiwa-peristiwa apa yang ada di dalam tubuh manusia, peristiwa-peristiwa apa yang ada di alam semesta itu bisa kita bisa kita jelaskan dengan ilmu pengetahuan seperti itu. Nah, berikutnya jadi kalau motorik itu adalah contoh yang sederhana yang bisa saya sampaikan untuk menggambarkan apa sistem saraf itu seperti apa. Ada sistem sensori, ada sensorik, ada motorik. Dari motorik itu ada otonom, ada somatik dan sebagainya. Yuk next. Nah ini ada sensori, ini sama saja ya. Somatis. Jadi sistem saraf sensori itu adalah, atau sistem saraf aferen itu adalah sistem saraf yang dari sensor menuju ke otak. Jadi menuju ke otak. Aferen itu menuju ke otak dan susum tulang belakang. Jadi kalau misalkan kalian tadi kayak kelaparan, misalkan belum makan dari pagi, perut kan akan kerucuk seperti itu. Nah, kerucuk itu, maka ada sensor yang diterima oleh ada sensor yang adanya bukan impuls ya, adanya istilahnya adanya adanya rangsangan yang diterima oleh lambung. Nah, lambung itu akan meneruskan masuk ke dalam otak. Nah, dari otak, ini contoh yang kedua lagi, dari otak, maka otak memerintahkan otot di kaki untuk jalan ke dapur. Memerintahkan otot yang ada di tangan untuk mengambil mie. Ada memerintahkan otot tangan untuk mengambil panci, ngisi air di panci dan seterusnya. Ya kan? Habis itu dimasukkan mie-nya, begitu kluduk, maka sistem saraf tersebut itu yang lain bertindak itu adalah sistem saraf tadi kan sistem saraf somatis ya, sistem saraf yang bisa kita kendalikan. Ada lagi sistem saraf autonom. Sistem saraf otonom adalah sistem saraf yang tidak bisa kita kendalikan. Maka berikutnya adalah perut menjadi kerucuk-kerucuk lagi karena adanya ngeliat Indomie pakai telur panas-panas pakai sambal. Nah, itulah yang terjadi. Nah, berikutnya next. Nah, ini bagian dari sistem divisi dari sistem saraf, antaranya adalah synapse junction of the neuron with nerve cell. Neuromuscular junction, the synapse between neuron and skeletal fiber. Neurons can also form synapse with other neurons, smooth muscle, and other glands. Jadi, sinaps itu adalah junction atau istilahnya yang terdapat di antara sel saraf satu di antara sel saraf satu di antara sel saraf dan sarafnya. Sinaps itu adalah celah yang terdapat di sini antara sel saraf satu dengan sel saraf yang lainnya. Bisa juga sinaps itu adalah misalkan neuromuscular junction ini adalah antara sel satu di sini dengan sel tangkap kita. Sinaps itu kalau otak itu kan bahasanya adalah bahasa kimia, bahasa chemistry. Nah, otak satu sistem saraf satu dengan sistem saraf yang dengan saraf itu juga berkomunikasi dengan yang lainnya. Berkomunikasi rangsangan tadi itu kan ada satu tempat dari saraf satu yang melalui saraf ini berkomunikasi satu dengan yang. Nah, pada celah ini itu akan istilahnya berkomunikasi melalui bahasa kimia. Jadi sistem saraf ini mengeluarkan suatu zat yang namanya neurotransmitter
neurotransmitter itu ada banyak untuk berkomunikasi antara satu sel saraf dengan sel saraf yang lainnya, seperti itu. Ya. Nah, bisa juga dari sel saraf yang ini, ujung saraf ini berkomunikasi dengan sel saraf pada sel-sel otot, sehingga sel otot itu bisa digerakkan karena adanya bahasa-bahasa kimia, adanya bahasa-bahasa neurotransmitter yang bisa digerakkan ini. Akan tetapi pada kondisi-kondisi tertentu itu bisa muncul suatu kondisi, misalkan pada kondisi penyakit misalkan mistenia gravis, itu walaupun dia dikeluarkan neurotransmitter tapi dia tidak mempengaruhi sel-sel sel-sel otot ada di sini. Seperti itu. Ya. Itu kan misalkan banyak, misalkan di sini ada lagi dia yang itu melalui jalur ini. Nah, ini ada saraf. Nah, itu berkomunikasinya dengan bahasa kimia, bukan dengan bahasa-bahasa yang tidak kita paham. Jadi antara saraf satu dengan saraf yang lain itu bisa berkomunikasi dengan bahasa kimia atau bahasanya adalah bahasa neurotransmitter. Nah, sistem saraf simpatis maupun sistem saraf asimpatis. Sistem saraf simpatis dan sistem saraf simpatis dan parasimpatis itu seperti sebuah kalau di mobil itu seperti sebuah gas dan sebuah rem. Jadi dia itu akan saling mengimbangi. Di mana saat sistem simpatisnya bekerja dominan, sistem saraf simpatisnya tidak bekerja secara dominan. Begitu juga sebaliknya pada saat sistem parasimpatisnya bekerja secara dominan, sistem saraf simpatisnya tidak bekerja. Itulah yang memberikan sistem tubuh manusia itu homeostasis atau kesetimbangan seperti itu. Nah, contohnya di sini adalah saat kita makan atau mencerna makanan atau juga mengosongkan bladder atau kantong kemih kita. Contohnya di situ. Nah, ini ada contoh-contoh berikutnya nanti ada di belakang. Nah, ini kecil-kecil ya tulisannya ya. Oke, enggak apa-apa, nanti bisa dibaca lagi di buku-buku yang sudah saya berikan kemarin. Ini misalkan pada saat pada jantung ya. Misalkan dengan adanya pacuan sistem saraf simpatis ya. Misalkan dengan adanya pacuan sistem saraf simpatis itu akan meningkatkan kekuatan dan kecepatan denyut jantung. Misalkan pada saat kalian dikejar anjing. Pada saat kalian dikejar anjing, itu sistem saraf simpatisnya kita yang lebih dominan bekerja. Pada saat sistem saraf simpatisnya kita dominan bekerja, kekuatan dan kecepatan denyut jantung itu juga akan memompa darah lebih cepat. Ya kan? Sebaliknya pada saat kalian merasa rileks habis dikasih THR, saat kalian merasa senang, itu saat kalian merasa bukan senang ya, saat kalian merasa tenang, itu yang bekerja adalah sistem saraf parasimpatis. Pada saat mau tidur, sistem parasimpatis itu yang dominan bekerja. Saat parasimpatis, misalkan pada saat kalian sholat, yang muslim sholat, yang yang misalkan yang Nasrani ke gereja dan lain sebagainya, saat beribadah itu kan menjadi lebih tenang. Pada saat kita merasa tenang, sistem parasimpatis lah yang bekerja secara dominan, sehingga apa yang terjadi, kekuatan dan kecepatan denyut jantung itu akan menurun. Nah, bagi itulah yang sempurnanya Tuhan menciptakan manusia itu seperti itu. Jadi tidak gas terus, tidak rem terus. Ada gas, ada rem, seperti itu.
Ya. Berikutnya struktur dari struktur dari neuron. Setiap neuron setiap bagian neuron itu mengandung single and relative rich and centrally located nucleus within prominent nucleus. Jadi setiap sel saraf atau neuron, namanya sel saraf itu dikenal juga sebagai neuron. Sel saraf itu terdapat satu nukleus. Terdapat satu nukleus dan nukleusnya itu relatif besar dan biasanya terdapat pada pusat saraf itu, nukleususnya. Extensive endoplasmic reticulum and the Golgi apparatus surround the nucleus and mitochondria and other organelle are present. Jadi kalau kalian melihat dari suatu sistem saraf itu ada nukleus, di dalam nukleus itu ada nukleususnya. Di dalam sistem saraf itu juga terdapat bagian-bagian dari sel-sel lainnya, seperti contohnya adalah reticulum endoplasma, badan Golgi, kemudian juga ada mitokondria dan organela sel yang lainnya. Ya. Kemudian large number of intermediate filament atau neurofilament and microtubule from bundle that organize the cytoplasm into different region. Jadi terdapat juga dalam sistem struktur saraf itu terdapat neurofilament dan mikrotubulus. Mikrofilamen itu terpisah dari endoplasmic reticulum atau reticulum endoplasma. Itu yang neurofilamen yang terpisah itu disebut juga nisel body. Di mana nisel body itu utamanya terletak pada tubuh sel dan juga terdapat pada dendrit. Selain itu juga nisel body merupakan tempat utama produksi protein yang ada di neuron. Jadi di dalam neuron itu terdapat namanya nisel body. Dan nisel body itu fungsi utamanya adalah membentuk protein-protein yang ada di neuron. Seperti itu. Nah, berikutnya ini adalah gambaran dari neuron ini. Neuron gambar dari neuron. Nah, organ yang menerima rangsangan atau menerima menerima neurotransmitter dari sel presinaptik lainnya itu dinamakan dendrit. Dendrit menerima neurotransmitter dari saraf yang lain. Saraf itu diterimanya neurotransmitternya itu diterima di dendrit. Di dendrit ini, setelah dendrit ada yang sel atau tubuh ya. Di dalam itu ada yang kondria, nukleus, nukleosus. Jadi nukleus itulah yang merah ini adalah nukleus inti. Nah, inti sel itu disebut nukleosus. Kalau kalian pernah dengar core of the core itu nukleosus. Nukleus itu adalah intinya sel. Seperti itu, core of the core Pak siapa itu dulu ya. Mitokondria, kemudian badan Golgi, ada juga namanya sel body. Sel body tadi disebutkan bahwa fungsinya adalah membentuk protein seperti itu. Nah, kemudian bagian saraf yang berikutnya, yang kuning ini disebut sebagai akson. Kemudian yang biru-biru ini
yang biru-biru ini yang menyelimuti akson itu disebut satu bagian ini disebut cells one ya, cells one. Nah, sedangkan yang tidak ditutupi oleh sel ini itu disebut sebagai nodus Pierre. Nah, itu memiliki fungsi masing-masing, nanti ya akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, dendrit are short, often highly branched cytoplasmic extension that are different from their bases at the neuron body to the tips. Itu adalah cabang-cabang dari cabang-cabang yang pendek atau kadang seringkali panjang dari perpanjangan sitoplasmik. Jadi namanya sitoplasmik itu perpanjangan, itu yang disebut sebagai dendrit. Ya. Dendrit is essential extension dendritic synapse. Dendrit is indifferent from other neuron. Nah, jadi dendrit itu neurotransmitter dasar dari titik sarafnya. Jadi ada neuronnya. Bayangkan kalau itu neuronnya. Seperti saya bilang sebelumnya bahwa neuron dengan kimia atau bahasa neurotransmitter, dan itu setelah presinaptik ini mengeluarkan neurotransmitter, itu akan diterima oleh dendrit sel saraf yang lain. Seperti itu. Nah, ketika dendrit distimulasi, dia akan menghasilkan sejumlah arus elektrik yang mana dia akan menghubungkan antara neuron satu dengan neuron yang lainnya, akan menghubungkan dan melepaskan neurotransmitter satu dengan neurotransmitter yang lainnya, seperti itu. Nah, berikutnya axon. In the most neuron, axon arise from cone-shaped area of the neuron cell in the body called axon hillock. The beginning of axon called initial segment. Action potential are generated at the axon which consists of axon hillock, and the part of axon nearest the body axon elements. Nah, di sini akson itu ya akson. Nah, akson itu biasanya berbentuk seperti cones atau seperti kerucut seperti itu pada neuron sel yang dinamakan akson hillock. Pada awalnya the axon is called initial segment. Kemudian potensial aksi saraf itu dimulai dari yang namanya trigger zone yang mana dia mengandung akson hillock dan bagian dari akson part of axon nearest the body cell. Nah, akson hillock itu terdapat pada bagian yang di mana dia dekat pada sel bodinya. Di sini di sini akson hillock itu dia di sini memulai impuls saraf yang akan meneruskan terus pada akhirnya memang sistem saraf itu termasuk salah satu bagian dari tubuh manusia yang paling rumit dan paling sulit saya untuk menjelaskannya seperti itu. Ya, nanti kalau misalkan ada yang bingung atau masih belum paham, bisa ditanyakan kepada saya secara langsung.
Nah, berikutnya. Nah, ini structural classes of neuron. Jadi neuron itu bentuknya mau macam-macam, Dek. Ada yang namanya multipolar neurons. Ini yang lagi. Jadi body cell-nya itu terletak di tengah ini. Multipolar neuron appear to have axon and no dendrit. Dia hanya memiliki sensor reseptor yang memiliki dendrit ini. Kalau di sini kan punya dendrit, polar neuron itu punya dendrit, sedangkan pada pseudo unipolar neuron tidak memiliki sensori reseptor saja. Kemudian sel body itu keluar, makanya dia dinamakan pseudo unipolar neuron. Pseudo kan palsu, jadi saraf unipolar palsu istilahnya seperti itu. Nah, ada lagi neuroglia pada sistem saraf. Neuroglia adalah sel supporting yang utama pada sistem saraf pusat. Ya, they participated in forming of permeable barrier between blood and the neuron, phagocytosed foreign substance and produce cerebrospinal and form melanocytes around axon. Jadi ada namanya neuroglia. Neuroglia itu adalah suatu bagian di otak yang mana dia membentuk suatu barrier atau suatu penghalang. Suatu penghalang buat apa? Yang namanya sistem saraf pusat itu kan tidak boleh ditembus oleh zat-zat atau senyawa-senyawa atau mikroorganisme sekecil apapun. Ya, namanya aja pusat kontrol. Kalau pusat kontrol, kalau kalian melihat di film-film aksi itu kan pusat kontrol itu kan misalkan Pentagon itu kan wah pengamanannya berlapis. Nah, salah satu pengamanan yang yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa adalah neuroglia. Neuroglia itulah yang membentuk barrier atau pertahanan sehingga tidak mudah untuk ditembus oleh senyawa-senyawa seperti bakteri, kemudian toksin-toksin dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, neuroglia itu kalau misalkan ada yang mencoba masuk, misalkan ada bakteri, virus atau yang lain-lainnya mencoba untuk masuk, maka dia akan difagositosis, akan dimakan, akan dicaplok oleh namanya neuroglia tersebut. Kemudian neuroglia tersebut dia juga akan memproduksi suatu cairan yang namanya cairan cerebrospinal. Cairan cerebrospinal itu berfungsi sebagai sebuah bantalan, di mana kalau adanya cairan tersebut kita bergerak dengan bergerak misalkan bergerak geleng-geleng sekuat tenaga itu tidak akan mencederai otak sebagai bantalan itu tadi cairannya tadi. Dan juga dia membentuk selubung mielin di sekitar akson. Nah, ini adalah CNS. Bagian-bagian dari neuroglia sel tersebut ada sel neuroglia tersebut terbagi menjadi beberapa sel, diantaranya yang paling terkenal adalah namanya astrosit. Astrosit itu fungsinya adalah sebagai suatu barrier juga. Dia karena namanya astrosit karena bentuknya seperti bintang. Astro bintang ya. Jadi astrosit itu bentuknya seperti bintang dan dia merupakan salah satu penyusun dari blood brain barrier atau sawar darah otak seperti itu. Ada lagi bagian dari neuroglia itu namanya epidendimal cell. Itu berbentuknya seperti ada bulu-bulunya ini. Ya, ada lagi ependimal cell. Ependimal cell itu ada dua jenis, yaitu ependimal cell yang berbulu dan ependimal cell yang nggak berbulu. Ini kan bulunya ada silia-silianya. Silia itu bulu. Bahasa Latinnya seperti itu. Ciliated ependymal of cell lining the ventricle of the brain in the central canal of the spinal cord help move cerebrospinal fluid. Ependymal itu adalah suatu fungsi untuk menggerakkan cairan cerebrospinal. Ependymal
the surface of the choroid plexus secreted cerebrospinal. Ini yang menghasilkan cerebrospinal, gerak cerebrospinal. Namanya neuroglia, sel neuroglia itu adalah neuroglia. Mikroglia itu adalah suatu sel yang berfungsi untuk melakukan fagositosis. Ya. Ada lagi oligodendrosit. Oligodendrosit itu untuk merupakan suatu peranjangan dari mielin terletak pada beberapa akson pada sistem saraf pusat. Nah, neuron sendiri melihat ini yang pada namanya neuroglia di peripheral nervous system seperti itu, yang PNS. Nah, astrosit itu menutupi permukaan pembuluh darah, neuron dan diameter. Nah, astrosit itu memiliki cytoskeleton of microfilament. Jadi dia memiliki perlindungan yang sangat kuat yang merupakan suatu sitoskeleton. Sitoskeleton itu kalau dari katanya aja sito yang arti adalah sito itu adalah jaringan, skeleton itu adalah rangka. Jadi dia memiliki suatu rangka jaringan yang akhirnya dia memberikan kekuatan pada neuroglia itu yang berfungsi sebagai barier seperti itu. Yang mana dia merupakan suatu supporting framework atau merupakan suatu sistem support yang jagani sistem pembuluh darah dan neuron seperti itu. Nah, astrosit itu akan membantu extracellular composition of brain fluid. They do not releasing chemical that promote formation to tight junction between endothelial cell of capillary. Nah, astrosit itu juga berfungsi untuk menjaga komposisi dari cairan yang ada di otak, cairan cerebrospinal tersebut. Nah, endothelial cell yang tebal blood-brain barrier atau BBB atau BBB tadi itu berfungsi sebagai barrier atau sebagai benteng atau sebagai pertahanan yang tidak mudah untuk ditembus. Jadi dia itu sangat selektif untuk memasukkan zat-zat yang bisa dilewati masuk ke otak. Jadi hanya zat-zat tertentu saja yang diizinkan masuk ke dalam otak. Selebihnya kalau kata polisi India itu nehi seperti itu. Jadi tidak semua zat atau tidak semua senyawa itu dapat masuk menuju ke dalam otak karena ada ditahan oleh blood-brain barrier ini tadi. Akan tetapi pada kondisi-kondisi tertentu, pada kasus-kasus tertentu, blood-brain barrier itu akan dilemahkan oleh kondisi-kondisi tertentu tersebut, sehingga akan mengakibatkan suatu senyawa-senyawa atau toksin-toksin tersebut itu dapat menembus sawar darah otak yang pada akhirnya akan mengganggu otak seperti itu. Nah, berikutnya ada yang namanya ependimal cell analytical the brain and the central of spinal cord ependimal cell and the cell of cortex are located in the certain region of ventricle. Jadi ependimal itu ependimal yang spesial itu
pada merupakan bentuk dari plexus yang mana terdapat pada beberapa region yang ada di ventricle. Nah, plexus secrete the cerebrospinal fluid that flow through the ventricle in the brain. Jadi sudah saya sebutkan di awal tadi, ependimal itu merupakan suatu sel yang ada di dalam otak yang mana dia cairan cerebrospinal yang akan mengalir melalui ventricle pada bagian. Nah, pada beberapa kasus ya, ependimal itu memiliki juga seperti astrosit. Jadi dia akan memfagositosis senyawa-senyawa atau zat-zat yang tidak diharapkan masuk ke dalam otak. Nah, ada lagi namanya mikroglia. Mikroglia itu adalah suatu neuroglia yang menjadi mobile. Jadi dia itu sebenarnya patroli. Ya, mikroglia itu adalah neuroglia yang terdapat pada sistem saraf pusat. Di mana di mana mikroglia itu tugasnya adalah mobile. Jadi dia patroli tugasnya. Dan mikroglia itu juga memiliki fungsi untuk melakukan proses fagositosis sebagai respon adanya inflamasi di otak. Kalau di otak itu terjadi peradangan, maka mikroglia itu akan semakin banyak patroli. Ya, mikroglia itu akan patroli. Kalau sudah patroli, dia akan menemukan sel-sel jaringan-jaringan atau mikroorganisme atau senyawa-senyawa yang mencoba menyerang. Maka dengan adanya mikroglia itu dia akan memfagositosis, akan memakan, mencaplok zat-zat atau senyawa-senyawa yang sel-sel otak yang sudah mengalami nekrosis, bukan sel-sel otak ya, sel-sel saraf yang mengalami nekrosis. Kemudian adanya mikroorganisme yang masuk, kemudian juga akan dicaplok oleh mikroglia, akan difagositosis oleh mikroglia. Atau senyawa-senyawa atau toksin-toksin zat-zat yang tidak diharapkan masuk ke sistem saraf pusat. Jadi kalau ada namanya astrosit tadi dia standby, ya mikroglia ini yang kerjanya patroli. Jadi kalau mikroglia itu yang patroli, yang astrosit itu yang jaga kandang. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu, misalkan seperti adanya infeksi pada sistem saraf, kemudian adanya trauma, adanya stroke, itu dia akan mikroglia dalam jumlah besar, dia akan digerakkan menuju tempat kejadian perkaranya tersebut. Nah, kalau sudah si mikroglia tadi sudah sampai di TKP, dia akan melakukan proses fagositosis, dia akan membersihkan, mencaplok apa-apa yang ada di situ, seperti itu. Nah, dengan adanya mikroglia inilah yang digunakan oleh beberapa dokter patologis itu untuk mengidentifikasi kerusakan, seberapa besar kerusakannya. Itu digunakan untuk autopsi dengan melihat berapa banyak mikroglia yang ditemukan. Berikutnya ada yang namanya oligodendrisit. Oligodendrisit itu adalah merupakan kepanjangan dari sitoplasma yang akan menyelimuti akson. Jika perpanjangan sitoplasmik itu membungkus banyak dari akson, they form an insulating material called myelin sheath. Jadi oligodendrisit itu juga berfungsi sebagai material-material yang yang berfungsi sebagai insulator atau
pelapis atau pelindung yang dinamakan selubung myelin. Nah, a single oligodendrocyte can form myelin sheath around portion of several axon. Jadi oligodendrocyte itu juga dapat menyelimuti beberapa bagian dari beberapa akson. Nah, ada lagi cells one itu adalah neuroglia pada sistem saraf perifer, yang mana dia akan melapisi bagian dari akson. Nah, jika selubung if a swan cell wrap many times around an axon, it form a myelin sheath. However, unlike oligodendrocyte, each swan cell form a myelin sheath around the portion of only axon. Nah, sel-sel satelit yang terdapat pada sekitar sel neuron atau sel neuron body itu merupakan satellite cell surround neuron cell body in sensory and automatic ganglia. Besides providing support and nutrition to the neuron cell body, satellite cell, ada yang namanya satellite cell tadi, dia akan memberikan fungsi atau perlindungan dari beberapa lokasi berat seperti timbal, merkuri, absorbing them, reducing access to the neuron cell body. Jadi sel-sel tadi juga memberikan perlindungan terhadap memberikan perlindungan terhadap beberapa logam-logam berat seperti timbal, seperti merkuri, untuk tidak masuk ke dalam tubuh manusia, ke dalam sel sel tubuh neuron sel, bukan neuron sel tapi sel neuron sel body seperti itu tadi, neuron sel body seperti itu. Nah, berikutnya unmyelinated axon. Nah, akson itu adalah akson yang dia tidak diselimuti oleh selubung myelin atau oligodendrocyte ini. Ini kalau kalian melihat, ini adalah akson-akson, ini adalah sitoplasma, diselimuti oleh myelin. Dan yang satunya lagi dia tidak diselimuti oleh myelin. Jadi mereka memiliki fungsinya masing-masing. Nah, berikutnya adalah electrical signal. Nah, electrical signal inilah yang peran penting dalam penerusan impuls atau penerusan impuls listrik dari satu neuron ke neuron yang lainnya. Nah, kalau kita perhatikan kalau kita ukur di dalam sel maupun di luar sel itu memiliki perbedaan muatan atau perbedaan muatan ion di dalamnya. Nah, di dalam dan di luar sel. Kalau di dalam sel itu umumnya dia muatan kalau diukur dengan suatu alat, cairan yang ada di dalam sel ini dia masih positif, sedangkan yang di luar sel itu bermuatan lebih positif, ini bermuatan lebih positif. Jadi kalau dilihat ini
Max-nya itu sekitar 200. Ini satu lip couple sel, intrasel itu sekitar 200, ekstra sel itu sekitar 155. Ya, jadi lebih bermuatan apa ya, kalau yang di luar sel itu lebih bermuatan negatif lah, sederhananya seperti itu gampangnya. Nah, di dalam sel itu, di dalam sel intraseluler itu biasanya yang paling banyak adalah suatu senyawa yang suatu ion yang namanya adalah potasium atau kalium. Ya, namanya kalium. Sedangkan di ekstraseluler yang paling banyak adalah natrium atau sodium. Nah, itulah yang membedakan. Nah, untuk bisa meneruskan impuls meneruskan impuls dari satu tempat ke dari satu sel ke sel yang lainnya, memerlukan suatu perubahan sel, perubahan muatan. Dari yang misalkan di sini tadi bermuatan positif, itu harus dirubah menjadi muatannya negatif. Nah, ini contohnya adalah perubahan muatannya. Perubahan muatan. Nah, pada keadaan rehat itu dia mengalami pada potensial membran itu perbedaannya adalah sekitar 90 mV. Nah, pada kondisi tertentu, pada saat dia mau meneruskan impuls dari satu sistem saraf ke saraf, dari satu neuron ke neuron yang lainnya, dia akan mengalami depolarisasi. Ya, depolarisasi. Depolarisasi itu apa? Depolarisasi itu adalah berkurangnya muatan, bukan berkurangnya muatan ya, tapi berkurangnya keelektronegatifan seperti ini. Ini kalau misalkan kalian lihat, itu bukan akhirnya akan menuju ke angka 0 kan? Perbedaan yang dari misalkan yang awalnya adalah minus 90 mV akan menjadi 0. Yang pada akhirnya dia mencapai ambang batasnya itu atau thresholdnya di sini. Sehingga yang di sini yang pertamanya itu adalah negatif, dia akan berubah menjadi positif. Kalau dia sudah menjadi positif, maka dia akan meneruskan impuls dari satu sel ke sel yang lainnya. Kalau sudah, maka dia akan mengalami repolarisasi. Repolarisasi itu adalah kembalinya perbedaan muatan tadi yang dari yang misalkan tadi sudah melewati positif 30 menjadi perbedaannya menjadi minus 90 mV kembali ke sini. Nah, itu akan habis berikutnya adalah resting potensial, mengalami fase istirahat seperti itu. Nah, konsentrasi natrium itu natrium itu banyak dapat pada L dan inside. Jadi kalau kalian menggambarkan itu yang sederhananya adalah sel-sel tubuh manusia itu berada di dalam lautan garam. Kenapa garam? Karena natrium dan klorida itu adalah unsur paling banyak yang ada di dalam garam dapur. Yang ada di lautan itu adalah natrium dan klorida seperti itu. Sedangkan yang bagian dalam sel itu paling banyak adalah memiliki muatan negatif lebih banyak yang such as protein great inside and cell outside of contain desire inside dan nah, ini artinya di sini itu dari perbedaan satu dan lain. Kalau mau memindahkan itu dari satu dan lainnya, itu ada tadi yang namanya pompa natrium kalium ATPase atau pompa NaK. Nah, jadi Na yang dari wall sel itu tadi akan masuk ke dalam sel akan dimasukkan ke dalam sel. Begitu juga kompensasinya adalah kalium yang tadi yang ada di dalam sel tadi akan dikeluarkan menuju ke keluar sel. Jadi itulah yang terjadi. Jadi Na tadi, ionnya itu tadi, Na plusnya tadi dimasukkan ke dalam sel, kaliumnya dibuang keluar sel.
Na-nya 3 ion, kaliumnya keluar 2 ion. Sehingga kan kalau misalkan hal itu terjadi terus-menerus, maka akan yang bermuatan lebih positif adalah yang ada di dalam sel, yang di luar akhirnya mengalami kondisi muatannya adalah negatif, sehingga impuls bisa diteruskan, atau sistem impuls tadi bisa diteruskan dari satu sel ke sel yang lainnya. Jadi impuls itu gerakannya seperti ini, Dek. Set, muter, terus merambat seperti itu. Terjadi rambatan. Kalau sudah pada kondisi di sini, dia akan memicu proses pengeluaran neurotransmitter, dan itu nanti akan diterima oleh dendrit di saraf yang lainnya, dan terus ya. Nah, other ions such as natrium chloride and calcium have a minor influence to the resting potential membrane, but the major influence is from potassium, because the plasma membrane is 50 to 100 times less permeable than NRK. Nah, bisa dibaca sendiri. Jadi intinya dalam perkembangannya yang paling penting itu adalah ion Na dan kalium, yang penting untuk menjaga potensial membran untuk meneruskan impuls dari satu saraf ke saraf yang lainnya. Oke. Nah, ini permeabilitas karakteristik of the plasma membran. Itu nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan